Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu 3 minggu gitu, penulis lihat postingannya dari The Motor Oil Geek ya, soal oli konvensional, artinya oli mineral versus oli sintetik. Ya sayangnya yang dibandingkan itu beda merek. Entah mengapa kok harus beda merek gitu, padahal dia bisa mendapatkan yang satu merek. Yang jadi masalah adalah ketika dia itu mengklaim bahwa oli full sintetik itu aman untuk kendaraan model lama. Ya sebenarnya sih ya aman aja, tapi dia ngomong itu lebih baik dari oli mineral, oli konvensional ya. Katanya wah ini luar biasa gitu ya. Kita ini ngomongnya tentu ya harus yang sesuai Indonesia ya. Jadi dia ngomong oli sintetik itu aman untuk flat packet ya. Tapi bagaimana sih kenyataannya kalau di Indonesia? Tentu kita ngomong antara sintetik dan mineral ini pakai pengertian yang generalnya ya, karena sebenarnya ya antara satu oli dengan yang lain, oli sintetik satu dengan yang lain, oli mineral satu dengan yang lain itu beda, kualitas beda, harga lebih murah nggak selalu lebih jelek, harga lebih mahal yang lebih jelek dari yang paling murah juga ada, bahkan sampai oli ratusan ribu. Jangan dipikir olinya bagus. Bahkan sekarang ini orang bisa aja sulit ya membedakan jeleknya oli antara yang murah dengan versi mahalnya. Bisa saja seperti itu. Nah kebetulan yang dibandingkan juga sama-sama oli hydrotreat. Hydrotreat itu jenis bahan oli yang grup 2. Grup 2 itu kalau zaman dulu masuk mineral, tapi ternyata sekarang ada atau banyak juga oli full sintetik yang bahan hydrotreat. Nah ini bikin masalah. Kenapa? Karena kualitasnya beda jauh ya dengan oli sintetik masa lalu. Dan ya jangankan untuk yang istilah flat tape-nya valve apa sih sembarang habis. Pokoknya sing desain noken as dan flat tape-nya itu. Jangankan yang model gitu, yang model roller itu saja juga lemah ya. Sekarang ini orang nggak sadar ya bahwa ya namanya komponen dalam mesin itu harusnya umurnya itu adalah ratusan ribu kilometer. Tapi ya sudah berapa banyak ya orang pemilik motor manapun lah ya yang harus ganti templar, harus ganti rocker roller, ganti sing pokoknya sing nanoken asik loh ya, pelatu itu kan pelatunya sudah ada bearingnya, sudah ada rodanya. Nah itu kok kenapa aus gitu. Jadi ya mungkin berpendapat wah mesin aman sekarang sudah pakai rocker roller, tapi kok ada aja motor yang cerita, pemilik motor yang cerita oh sebelum 23.000 km, oh sebelum 30.000 km, sebelum 10.000 bahkan ya penulis pernah, itu sudah harus ganti motor baru, rocker rollernya apa jenenge umur ya belum 10.000 sudah harus ganti. Gimana itu? Dan ada ya tukang ojek juga
yang punya motor kelas 160, ono sing Aerox, Vario, PCX, itu ngomong misal motor umur 80.000 km 3 kali ganti rocker roller, 1 kali ganti bearing crankshaft. Nah itu apa-apaan itu? Apa-apaan itu? Karena kan harusnya nggak secepat itu. Mau saya ganti apa jenenge rocker roller sering kayak gitu. Rocker roller itu mestinya bukan barang konsumtif. Kalau sampai ganti, nah itu jadi masalah. Dan ini terjadi tidak hanya yang pakai oli murah ya, tapi juga oli kelas full sintetik. Ditanya olinya apa? Oh, pakai Shell HX7 atau AX7 atau Motul Scooter Power. Oli 100.000 per liter, tapi kok ya tetap rusak. Kan parah itu. Harusnya kalau olinya bagus nggak akan kejadian seperti ini. Jadi terus kemudian yang apa si Mas Motor Oil begini ngomong bahwa oh ternyata oli full sintetik itu aman untuk flat tap gitu ya. Nah yang jadi masalah adalah kualitas oli full sintetik itu beda-beda. Bahan oli full sintetiknya Amerika sana bisa beda dengan lokal. Ya bisa jadi bahkan oli yang direkomendasikan Motor Oil Geek aman untuk flat tapered gitu, ya juga nggak aman ketika dipakai di Indonesia, karena itu juga kekentalannya 5W30. Bahkan yang made in Amerika sekalipun ya sudah ada logo API-nya, bisa jadi nggak aman. Intinya itu kalau oli itu kita nggak bisa ya lihat full sintetik mineral atau apa, apalagi zaman sekarang oli mineralnya saja sudah mulai bukan mineral lagi kalau masuk kategorinya sekarang. Jadi kayak oli mesran SE40 rasanya bahannya wes jadi sama dengan oli yang sintetik teknologi yang menulis maksud enduro. Antara oli murah dan mahal juga perbedaannya makin kecil. Bukan karena oli murahnya makin bagus, tapi oli mahalnya makin jelek. Karena ya masa toh Shell Helix HX3 20W 50 termasuk paling murah, walau bukan yang paling murahnya oli Shell, harga 66.000. Ternyata kemampuannya setara dengan oli yang harga kalau resminya 170.000. Jadi ya wis betul-betul lah kalau sekarang itu menilai oli jangan dari label tulisan di botolnya, tapi harus benar-benar dicoba. Tulisan di botol itu betul-betul nggak bisa dipercaya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.